Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dari Pak Totok bisa berbagi kembali. Nanti kita akan membagikan dari perakitan mesin kijang 2L atau kijang diesel. Meskipun dari sebelumnya Pak Totok sudah membagikan secara detail sekali, pastinya ada perbedaan karena dari part-part juga berbeda untuk kerusakannya, dan dari baut-baut sudah kita definisikan mungkin dari panjang pendeknya, kemudian dan dari bentuknya ataupun dari ukurannya sudah kita definisikan untuk lebih mempercepat nanti dalam proses perakitan mesin. Semua sudah kita cuci semaksimal mungkin dari pencucian, dari part-part juga sudah kita belikan, pokoknya ya semua sudah kita siapkan. Kemudian dari piston juga sudah kita pasang dengan stang pistonnya. Seperti apa nanti, apakah sama dari videonya atau hasilnya. Selamat menyaksikan video dari kita DMC Purwodadi. Semoga video yang akan kita bagikan ini bisa bermanfaat untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Seringkali Pak Toto mengingatkan atau menyampaikan dalam sebuah perakitan mesin, lakukanlah pengecekan untuk kerataan di bagian sisi atas silinder blok ataupun juga di bagian sisi bawah silinder head. Tujuannya adalah mengurangi resiko panas setelah dari mesin ini terakit untuk jangka panjangnya. Mengapa Pak Toto menyarankan hal tersebut? Karena rata-rata kerusakan di bagian mesin, satu, selain dari permasalahan oli, mungkin dari pompa oli yang kurang maksimal, kemudian ada kerusakan sehingga dari rontokan ataupun kotoran-kotoran serbuk besi ini menjadi sumber kerusakan. Kemudian untuk di bagian komponen-komponen kompreksi, maksud kita adalah dari buring atau liner, kemudian dari seker, kemudian dari ring seker atau ring piston. Ini sumber awetnya adalah temperatur kerja normal. Kalau dari temperatur mesin tersebut tidak normal, secara otomatis dari berlebihnya temperatur mesin tersebut akan memicu kerusakan lebih cepat di bagian komponen kompresi tersebut. Yang seperti Pak Toto sampaikan tadi, seperti mungkin dari ring yang utama, kemudian dari buring, baru biasanya disusul untuk kerusakan piston. Seperti overhead, biasanya itu kerusakan pertama di bagian ring, tapi setelah dari ring tersebut melukai untuk di bagian buring karena dari piston ini berposisi naik turun secara terus-menerus, ada baretan di bagian buring juga bisa menyebabkan kerusakan di bagian piston. Makanya Pak Toto sering menyampaikan setiap dalam perakitan mesin atau perbaikan mesin dilakukan pengecekan secara benar atau dari keadaan ini benar-benar rata, tidak menyebabkan rembesan panas ini masuk ke ruang air dan bisa menjadikan mesin tersebut temperatur mesinnya ini maksimal. Seperti itu, meskipun kadang kita temui dari kontrol temperatur ini tidak bisa secara normal mengukur, terkadang juga mati. Nah, hal yang seperti itu perlu dilakukan pengecekan sebelum kita rakit. Kemudian masalah kerusakan, penyebab kerusakan di bagian komponen kompresi juga bisa disebabkan untuk visko. Kembali kita mengingatkan karena dari visko selain mengurangi derunya kipas atau suara kipas tersebut, visko paling utama fungsinya adalah mengurangi beban dari mesin. Secara otomatis karena ada perputaran yang
tidak seimbang, maksud kita tidak seimbang perputaran mesin dengan kipas radiator yang berfungsi menghisap angin di bagian radiator. Tujuannya adalah mempercepat proses pendinginan radiator secara otomatis, karena di dalam radiator ada air, sistem pendinginannya pun juga lebih cepat. Dan kadang sering kita temui seperti mobil Fortuner yang kita rakit sebelumnya, dari video juga kita bagikan, terdapat permasalahan mesinnya, RPM-nya kenceng, ternyata dari putaran kipasnya ini pelan banget. Yang seperti itu khawatirnya dari termostat sudah terbuka, tapi untuk sistem pendinginan radiator ini kurang maksimal, tentunya dari mesin juga akan terdapat panas. Itu juga menjadi perhatian dari si mekanik yang menjadi perakit mesin. Kalau yang punya mobil ya pokoknya jadi, wah ini mobil sudah tak service, mesinnya sudah dibelikan part-part yang bagus, sudah terakit, tapi untuk jangka panjangnya kita juga harus memperhatikan hal tersebut. Jadi yang menjadi tukang omong-omong atau tukang memberi pengertian, wawasan dan sebagainya adalah tugas-tugas kita sebagai mekanik yang mempunyai pengetahuan. Dan kita mulai untuk perakitan, karena dari metal kita terdapat baru semua, karena askruk juga terdapat baru. Nanti apakah dari askruk yang baru ini dalam penyetelannya mudah atau sulit, ya nanti bisa ikuti terus dari video kita. Pertama kita akan pasang dulu dari pipa semprotan oli atau jet oli. Sepertinya dari arah-arah pipa jet oli ini masih utuh dari posisinya. Bisa kita lanjutkan untuk memasang metal duduk, metal bulan. Pastikan kembali dari dudukan metal ini terdapat bersih. Mungkin pernah ada kerusakan di bagian metal sehingga terdapat goresan ataupun dari besi yang menempel. Karena Pak Toto memperhatikan dari kondisi metal ini ada yang seret, ada yang pas. Jadi dari metal tersebut terdapat keausan-keausan yang gosong, dan di bagian setang piston atau di bagian metal jalan Pak Toto telah melakukan untuk lemer atau membersihkan dari kotoran-kotoran. Pak Toto memperhatikan dari setang pistonnya ini terdapat besi atau mungkin dari bekas metal yang menempel kurang dibersihkan, sehingga dari keadaan metal tersebut terdapat ada yang aus, ada yang utuh. Dari bekas semprotan WD-nya kita bersihkan, memang kita semprot setelah kita cuci agar tidak terdapat karat yang lengket seperti ini. Jadi tidak ada karat yang menempel. Bisa diperhatikan untuk keadaan metal ini berbeda dari yang menempel di bagian blok atau di bagian pasangannya. Untuk yang menempel di bagian blok ini terdapat cowaan yang merupakan jalur oli atau pembasahan olinya. Sekalian kita tempel atau kita pasang dari metal bulan. Untuk yang menempel di bagian silinder blok yang polos seperti ini, tidak ada ininya. Pastikan kembali juga langsung dibasahi oli. Dan untuk menempelkannya juga
sangat mudah apabila terbasahi oli. Pada askruk yang sebelumnya atau bawaan mesin ini terdapat kerusakan juga di bagian bantalan metal samping. Rencananya kemarin Pak Totok mau hanya dilakukan penambahan daging, sudah Pak Totok sampaikan, ternyata baru mau dikerjakan, dinaikkan dulu, dicek, ternyata kok nggak lurus seperti itu, ternyata malah ada retak di bagian pin nomor 1 di metal jalan. Perhatikan untuk depan dan belakang yang di bagian seal askruk, berarti di bagian belakang sebelah sini. Kita sarankan juga tidak memutar-mutar dulu untuk askruknya sebelum dari pasangannya ini terpasang dan sudah terpasang bautnya. Meskipun belum kencang, tapi sudah rapat, baru bisa kita putar-putar. Karena dari metal ini belum ngenok dengan dudukannya atau yang menempel, jadi Pak Toto tidak menyarankan. Kadang hal seperti itu apabila dilakukan pemuteran malah metal ini tergores karena belum pas dari dudukan metal tersebut. Kalau sudah terpasang secara otomatis akan terdorong dan metal di bagian atas, kalau ini kan atas, yang pasangannya ini kan di bawah, nanti akan tertekan, secara otomatis nanti akan ngenok sendiri. Jadi posisi metal tersebut secara pasnya itu bila sudah terpasang dari pasangannya. Ya, seperti ini ada kotoran-kotoran, akan kita bersihkan dulu. Jadi memang harus ekstra teliti. Bisa kita gunakan amplas, nah, kayak yang ini ada yang kasar-kasar di bagian pinggir. Mungkin ada pertanyaan, Pak Toto, apabila terdapat luka di bagian dudukan metal itu apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan rebuild atau senter. Tujuan senter tersebut itu meluruskan dari dudukan metal di antara 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin dari askruk yang patah, biasanya askruk yang patah itu akan terdapat tidak lurusnya posisi 1, 2, 3, 4, 5 di bagian metal, dan itu harus dilakukan senter. Namanya rebuild block kalau tidak salah, atau center block. Karena apabila tidak dilakukan hal tersebut, biasanya nanti penyetelan askruk pasti bermasalah, karena Pak Toto dulu pernah mengalami. Mungkin ada yang menemui di ganjil-ganjil part lemer dari metal ataupun dari sebelah sini. Saya yakin mekanik-mekanik itu pernah melakukan hal tersebut, padahal itu sebetulnya dari keadaan dudukan metal ini tidak senter, makanya dari pas baut-baut metal duduk ini sudah terpasang, dari askruk diputar ini terdapat seret, itu harus dilakukan senter sebetulnya, atau yang benar seperti itu. Kalau tidak repot, biasanya tidak pengen repot atau tambah biaya, ya biasanya ditambah ring plat lemer itu. Kalau di sini namanya plat lemer, tujuannya mengganjal
Mungkin satu, dua, tiga ini bagian 3 seret, 4 seret, nomor 5 enggak, biasanya dibuatkan atau ditambahkan plat lemer seperti itu. Atau plat tipis berbahan, sebetulnya bahannya juga bagus itu kalau enggak bisa, cuma kalau bisa dipres itu enggak bisa ngimpes apa ya, nanti tambah tipis enggak, tetap kenceng. Tapi itu kalau mungkin cuma satu sedikit atau satu lembar enggak masalah, tapi kalau sampai 3 lembar ataupun dari 4 lembar ya nanti ketinggian dari pemberian plat tersebut ya seharusnya dilakukan center block, karena posisi askruk ini apabila tidak terdapat lurus pastinya juga nanti akan mudah patah kembali, karena beban pastinya satu di bagian stang piston 1, 2, 3, 4 itu kan saling mendorong, pastinya tenaganya akan berbeda. Apabila tidak terdapat lurus juga akan efeknya patah. Memang Pak Totok selingi untuk ngomong-ngomong pengetahuan yang bisa kita sampaikan di sini. Dari Pak Totok juga tidak merasa senior, tapi pengalaman yang ada, alhamdulillah Pak Totok ini sudah 2026, pas persis 30 tahun Pak Totok menekuni untuk pekerjaan sebagai mekanik mobil. Dari 1996 dulu Pak Totok memulai untuk belajar dari perbaikan mobil. Alhamdulillah sekarang sudah 30 tahun. Jadi mungkin pahit getirnya pengalaman-pengalaman yang pernah Pak Totok terima bisa Pak Totok sampaikan. Enaknya ini udah ada YouTube, kalau dulu kan belum ada. Pak Totok ya belajarnya sama gurunya saja. Kalau panjenengan mungkin di era sekarang ini ada yang namanya internet, ada platform-platform yang berbagi. Dasarnya platform kayak ngerti platform ya Pak, seperti YouTube lah. Dari aplikasi YouTube ini banyak yang berbagi, jadi pengetahuannya nih enggak belajar sama guru langsung, mungkin bisa menyimak video-video di YouTube, bukan channel DMC saja, tapi banyak-banyak juga dari channel-channel yang berbagi pengetahuan. Kadang Pak Totok terus terang wae yo nonton nang YouTube. Jenengane Pak Totok yo ambak wis sudah 30 tahun, juga pengalamannya itu masih kurang, terus terang seperti itu. Menak keminten ndak darani sombong. Kita juga banyak kekurangan, wis akeh kekurangannya Pak Totok juga. Kita juga tujuannya belajar bersama. Mesti dombatin awet nduk mau ngosoki ra rampung-rampung ngono wis ora apa-apa karo cerita. Karena dari video sebelumnya Pak Totok juga sudah membagikan, nanti kita ada yang kita percepat, ada yang kita jelaskan atau perlambat dari videonya. Karena di video sebelumnya kan Pak Totok tidak menyampaikan hal tersebut, karena bukannya lupa, karena di sini melihat dari keadaan metal memang harus dilakukan hal seperti ini, lemer atau pembersihan kotoran. Dan alhamdulillah, insya Allah kalau enggak ada halangan dan benar-benar habis ini nanti setelah dari mesin ini jadi ada mesin Panther 25 yang mau turun. Sebetulnya sebelum dari mesin ini sudah masuk, setelah kita sampaikan untuk estimasinya dari yang punya mobil ini mundur, makanya kita isi yang dari Jogja. Tadi malam WA Pak Toto habis maghrib, pas nilai HP, Pak Toto ada waktu longgar kapan mesin yang Panther 25 nanti mau tak masukkan, diturunkan seperti itu. Semoga saja nanti kita bisa berbagi kembali.
Dan setelah dari panter tersebut, baru tadi sebelum Jumatan, dari saudara kita yang di, nanti mau, Din? Gemolong ya, Din? Nah, Gemolong, tetangganya Pak Masuri, menyampaikan dari mesin Kijang juga, tapi Kijang Innova diesel atau 2KD terdapat ngobos dari katanya sekitar 2.000 atau 3.000 kilo itu olinya sudah kurangnya banyak. Jadi sebetulnya ngobosnya itu sudah lama katanya seperti itu. Cuma mungkin belum ada biaya. Tapi pernah ke sini ke bengkelnya Pak Toto tapi tidak ketemu. Ketemunya sama mungkin Mas Agus sekarang sudah lama. Yang menanyakan Mas Agus sekarang tidak di Indonesia, sekarang ada di Korea alhamdulillah. Ya mbah pahit getire nyambut gawe nang kono ki aku wis etok-etok ora ngerti ngono wae. Pokoknya kita doakan saja dari Mas Agus ini diberi kesehatan, rezekinya juga berkah barokah. Iya, iya dirakit gak apa-apa. Wis mbok salep burung ngisore? Wis. Untuk melihat dari posisi dudukan metal duduk, mohon maaf, pasangan dudukan metal duduk ini bisa melihat di sebelah sisi bawah. Di sini ada tanda anak panah, kemudian angka yang menjadi urutan. Seringkali Pak Totok menyampaikan hal tersebut. Mungkin panjenengan yang baru ketemu channel Pak Totok ya tak ingatkan kembali. Nomor 5 berarti paling belakang. Untuk kekencangan bisa menggunakan kunci torsi dari ukurannya 10,5 kilogram.
Kita cek dari kesemuanya bahwa baut-baut ini tidak ada yang terlupa, kita kencangkan. Dan semoga saja dari askruk ini kita putar enteng, tidak ada masalah. Karena Pak Toto kadang juga pernah menemui untuk askruk ini setelah kita pasang seperti ini, dari putaran ini seret. Pak Toto lakukan yaitu nyenter blok, juga mengecek dari keadaan askruk. Nanti yang bermasalah di mana? Kalau yang bermasalah di bagian askruk, kadang karena dari pembelian askruk itu secara kita nggak tahu ya, di toko mungkin pas saat menaruh atau meletakkan dari salesnya itu di toko itu tiba-tiba jatuh atau bagaimana, mungkin terdapat bengkok atau kurang menjadikan tidak senter. Hal seperti itu harus dilakukan pengecekan. Semoga saja askruk ini terdapat enteng setelah dari baut metal duduk ini kita kencangkan. Alhamdulillah. Tidak ada masalah di bagian askruk berarti ini. Dan dari blok juga terdapat senter. Pastinya kayak kalau putaran seperti ini di bagian metal ini tidak akan tergores karena sudah dijaga lapisannya dengan lumasan oli. Nah, ini tujuan Pak Toto tadi menyampaikan panjang lebar mengapa harus dibersihkan yang di bagian dudukan metal tersebut, kemudian memperhatikan untuk urutan-urutannya yang menjadi di urutan ini. Kalau terkadang misalnya nomor 5 dipindah nomor 4, terkadang seret yang seperti itu, memang harus memperhatikan angka-angka yang di sebelah sini karena itu sudah merupakan senteran atau pasangannya. Pastinya dari pergerakan maju mundur dari askruk ini pasti bergerak, tapi keadaannya wajar atau normal. Kita cek. Ada pergerakan tapi sedikit sekali, enggak sebelumnya sampai 2 mili karena terdapat termakan di bagian askruk, juga dari metal terdapat sudah habis di bagian metal bulan. Bisa kita lanjutkan untuk pemasangan dari seal askruk belakang, kemudian dari seng atau deck yang menjadi dudukan dinamo starter, kemudian dari roda gila bisa kita pasang. Pokoknya urutannya ya itu saja, makanya Pak Toto ya bisa cerita tanpa mikir, bisa terus ya mikir, kalau enggak mikir ya edan berarti. Ya, urutannya seperti itu semua dari mesin.
Di sini tadi dari Pak Toto telah memasang dari keempat piston dan kita temui dari ketinggian piston ini di luar toleransi. Sangat tinggi sekali, pastinya nanti akan berbenturan kembali dengan klep dan Pak Toto telah memotong dari ketinggian piston ini. Pak Toto menyarankan untuk pemotongan piston jangan dilakukan dengan alat bubut apabila dari pemotongan dengan bubut, ketinggian saya yakin tidak akan bisa memenuhi syarat. Mungkin kalau ndak kelebihan atau masih tinggi nanti kita repot melepas lagi dari piston atau malah nanti ketinggiannya menjadi kurang. Di sini tadi dari Pak Toto memotong dengan cara masih terpasang seperti ini. Jadi kita ukur dari ketinggiannya, kalau Pak Toto memakai patokan tidak melebihi setengah tebalnya dari perpak silinder head. Di sini dari piston kita potong tetap masih timbul dan pastinya dari pengalaman-pengalaman yang Pak Toto ketahui dari ketinggian piston ini juga masih terdapat timbul terlihat dari celah penggaris yang kita paskan atau kita letakkan di bagian atas piston ini masih tersisa celah, berarti dari ketinggian piston ini masih ada. Karena apabila dari ketinggian piston ini terlalu turun, ketinggian piston dari permukaan silinder blok ini lebih turun lagi, dari tenaga mesin akan terdapat kurang. Saya meyakini hal tersebut. Ada benarnya teori dari ketinggian piston ini apabila tinggi atau mendekati permukaan bawah silinder head, dari tenaga lebih ada. Pastinya juga kita harus memperkirakan toleransi dari pergerakan piston, karena meskipun seperti ini dari ketinggian yang kita ukur, mungkin nanti pas saat bergerak saya yakin ada ketinggian yang melebihi ketinggian yang kita ukur seperti ini. Saya meyakini hal tersebut, makanya Pak Toto menyampaikan dari ketinggian piston ini jangan melebihi setengah tebalnya dari perpak silinder head agar terdapat ruang pergerakan dari piston ini pas saat berposisi naik turun secara cepat atau RPM tinggi, jadi tidak berbenturan dengan klep. Kemudian dari Pak Toto tadi telah melakukan ini, melepas gigi di bagian oli pom. Ternyata yang lengket atau yang menempel di bagian askruk lama sangat sulit sekali untuk melepasnya, karena terdapat karet berbagai cara dari Pak Toto dan akal untuk melepaskan dari gigi. Alhamdulillah dari waktu 2 jam dari pencabutan atau melepas dari gigi ini telah terlampaui, baru bisa tercabut dan alhamdulillah bisa kita pasang kembali. Kemudian dari gigi puli timing belt di bagian askruk juga kita masukkan sesek sekali. Akhirnya dari Pak Toto membersihkan kotoran yang menempel di bagian gigi, juga untuk memperkecil dari keadaan diameter askruk yang dimasuki dari puli gigi timing belt ini. Dan alhamdulillah di sini dari gigi timing belt meskipun mudah masuk tapi juga tidak terdapat oblak sama sekali. Yang sebelumnya memang kita cabut sulit sekali. Ternyata di sini ada bekas karat. Ini ada serbuk besinya yang menempel, kurang tahu untuk permasalahan sebelumnya, makanya dicabut sulit sekali. Dan setelah Pak Toto cabut, ternyata dimasukin ke bagian askruk yang baru pun juga sangat sulit sekali. Jadi Pak Toto selain membersihkan untuk di bagian kotoran besi yang menempel di bagian lubang gigi timing belt ini, gigi puli timing belt di bagian askruk, juga memperkecil di bagian diameter askruk yang menjadi dudukan gigi ini. Lumayan lama, dari waktunya ini 2 jam. Untuk pemotongan piston tadi kita mulai dari jam 8, sekarang
sudah jam setengah 11, berarti 2,5 jam Pak Toto memotong dari piston ini mencari ketinggian yang kita perkirakan sudah masuk toleransi. Dan kita akan lanjutkan untuk memasang di bagian depan atau di bagian oli pom yang menjadi dudukan injeksi pom. Nanti bisa kita lanjutkan untuk memasang dari saringan kasar oli, kemudian dari kalter bisa kita pasang. Dari cuaca seringkali hujan atau mendung, baru saja terang ini dari mendung sudah gelap kembali. Kemarin Pak Toto juga melakukan perjalanan ke Kudus 2 kali, malah ya terkena hambatan banjir daerah Undaan Lor sampai di daerah Tanjung. Tapi alhamdulillah dari mobil masih bisa terlewati, tapi untuk motor sepertinya sudah tidak bisa lewat, banyak yang mogok. Dan di Purwodadi alhamdulillah tidak ada banjir ini. Dari bulan Januari ini ada banjir, tapi yang sebelah barat ya namanya curah hujan tinggi. Nanti bisa sekalian untuk water pump terpasang karena dari baut-baut juga menjadi pengait dudukan pompa oli ini. Sepertinya sudah pas, tinggal kita pasang baut-bautnya. Kita sarankan sebelum memasang dari saringan kasar oli
Untuk di bagian pompa oli ditambahkan oli terlebih dahulu agar proses oli mesin saat nanti dari mesin ini sudah mulai kita start, dari oli ini sudah bisa tersedot atau bisa naik, jadi langsung bisa membasahi dari keseluruhan komponen-komponen yang membutuhkan. Setelah dari saringan kasar oli kita pasang, kita lanjutkan untuk memasang kalter atau bak oli. Beri ke imur ke nah, helpet. Biasa ini, Bang. Untuk di bagian bawah sudah selesai. Iki kencang sisan kalter pitulas. Tinggal kita pasang untuk di bagian silinder head. Bakoh kenceng ini. Gimana sebab kencengi pipone? Tinggal kita balik kembali dari mesinnya. Noke pasang. Kita sarankan dari pemasangan silinder head posisi piston di tengah karena nanti pastinya akan terdapat benturan dengan kelep. Sudah rata untuk pemberian lem secara bolak-balik dari perpak silinder head.
Kita dan bisa kita kencangkan dari baut silinder head menggunakan kunci torsi dengan kekencangan 10,5 kg. Kita ulangi dari kesemuanya, dari baut tidak ada yang terlewat kita kencangkan. Sudah selesai, bisa kita lanjutkan untuk pemasangan dari selang nozzle, kemudian penyetelan celah klep. Nanti bisa dilanjutkan untuk memasang dari kampas kopling, dari pemasangan timing bell, nanti dari mesin siap kita naikkan kembali. Masangi selang-selangnya nozzle ya. Dari penyetelan celah klep, Pak Toto skip saja dari videonya karena sebelumnya dari Pak Toto telah membagikan untuk cara melakukan penyetelan klep di jenis kijang diesel. Nanti kita bagikan hasilnya, ukurannya seberapa, tabelnya nanti kita bagikan. Untuk mempersingkat dari durasi videonya karena terdapat kesamaan. Ini mesin longgar mentoli. Nomor 735. Sepertinya sudah kita baca untuk celah klep sebelumnya kita lakukan penyetelan
Di sini dari Pak Totok memulai untuk celah nomor 1, klep nomor 1 di silinder 1 atau klep X 027, berarti ini sudah pas, Pak Totok dapat bonus. Kemudian nomor 2 celahnya di klep in 0,05, jadi 0,10 pun tidak muat, tapi ini terdapat bergerak atau bisa diputar, berarti memang longgar, tapi dari celah atau toleransinya belum ketemu. Kemudian untuk klep nomor 3 atau klep X 035 ini malah kelebihan, nanti kita buatkan ring, kebetulan ada kita. Kemudian untuk klep nomor 4 atau in juga silinder 2 0,05 mm. Kemudian untuk klep nomor 5X dari depan kita hitung 0,12. Dari puller 010 masuk tapi 015 tidak masuk, kita kategorikan 012 untuk klep X. Kemudian nomor 6 ini klep in, ukuran yang ada tadi kita lakukan pengukuran 0,05, berarti tidak ada 0,10 mm. Kemudian untuk klep nomor 7, kebetulan di bagian X silinder 4, ini 0,035 juga terdapat kelebihan celah. Kemudian untuk di klep paling belakang atau klep in di silinder 4, ini 0,10 dari celahnya. Nanti kita cari toleransinya berdasarkan patokan Pak Totok. Mungkin ada patokan-patokan lain, ya silahkan, karena dari pengalaman ini Pak Totok dapatkan dari tenaga, kemudian dari panjang nafas, responnya dari tenaga ini lebih ada di celah tersebut. Ini kita pelajari di celah klep in 020 sampai 025 mm, sedangkan di klep X 0,25 sampai 0,30 mm. Nanti kita sampaikan untuk hasilnya setelah Pak Totok melakukan penyetelan, karena waktunya saya yakin lama, yang kemarin aja itu sampai 2 jam. Jadi kita skip, nanti kita bagikan hasilnya. Mungkin dari para pemirsa caranya seperti apa Pak Totok tidak dibagikan. Dari video sebelumnya Pak Totok sudah membagikan caranya secara detail. Jadi video yang kedua ini atau yang baru kita lakukan ini kita persingkat dari videonya. Alhamdulillah dari penyetelan celah klep telah selesai. Sebelum kita tutup, di sini dari Pak Totok sedikit membacakan ukuran-ukuran celah klep yang kita dapatkan. Kita mulai dari klep X di silinder 1 untuk celahnya 0,27 mm. Kemudian untuk di klep in silinder 1 0,25 mm. Kemudian di silinder 2 klep X 0,29 mm. Kemudian untuk di klep in 0,25 mm. Untuk di silinder 3 klep X 030 mm. Kemudian untuk klep in 0,25 mm. Kemudian untuk di silinder 4 klep X 0,27 mm, untuk klep in 0,25 mm. Jadi Pak Totok mengambil toleransi di klep in 0,20 sampai 0,25, untuk di klep X 0,25 sampai 0,30 mm. Dan bisa kita tutup untuk di bagian cover deck klep.
Kita akan cari dari titik topnya, kemudian bisa kita lanjutkan untuk pemasangan timing bell. Untuk mengetahui dari titik timing bell, sebelum dari timing bell ini kita pasang, Pak Toto menyampaikan kembali di bagian bawah ada tanda panah, tinggal kita luruskan tanda di sebelah sini. Ini ada tanda cowakan dari pabrikan. Kemudian untuk di bagian injeksi pump, untuk tanda patokan di sebelah sini, nanti ada tanda bawaan dari puli injeksi pump atau bos pump. Ini ada cowakannya. Nanti tinggal kita luruskan. Kemudian untuk yang bagian askruk bisa mengambil patokan dari nok ataupun juga tanda di sebelah sini. Ini tinggal kita luruskan saja di bagian atas. Itu saja untuk mengetahui dari titik top di bagian kijang diesel. Dari timing bell diminta untuk dibelikan yang baru. Untuk gigi di sebelah sini tidak ada topnya karena hanya sebagai gigi penghubung saja. Kita atur dari kekencangan timing bell. Bisa kita kencangkan dari baut pengunci di bagian bearing timing bellnya. Sudah cukup. Coba kita cek dari putarannya, kompresinya sudah dapat atau belum. Nah, ini sudah dapat kompresinya, jadi mentul-mentul seperti ini. Berarti dari kompresi ini sudah ada. Nah, ini. Dan tinggal kita pasang dari covernya. Jangan lupa untuk ring yang di sebelah sini dipasang karena sebagai penahan putaran dari timing bell agar tidak keluar dari gigi. Masih menunggu Mas Udin untuk memasang seal di bagian cover.
Pastikan dari baut-baut sudah terkencangkan semua. Kali 10. Setrali pasang gak apa-apa, gak ganggu, kita kotor gak ya carry ya apa-apa, ha? Masuk gak tuku? Selang blower lancar. Nah, ini guys. Dan di sini dari Pak Totok mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa DMC Purwodadi yang telah menyaksikan video kita. Kebetulan pemeriksaan permasalahan mesin yang bersuara kasar di Kijang 2L atau Kijang diesel dari Yogyakarta. Semoga dari apa yang Mbak Totok bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat kembali. Insya Allah nanti di akhir video kita bagikan hasil nyalanya atau bunyinya mesin seperti apa. Sebelumnya bersuara kasar, apakah masih bersuara kasar? Semoga saja tidak, nanti Pak Totok ya malah ngulang lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema selanjutnya. Alhamdulillah dari mesin sudah kita pasang kembali. Pak Toto tadi sempat mengisi untuk Visco. Dari Visco Pak Toto pas saat dari mesin ini belum kita lakukan pembongkaran, memperhatikan terlalu enteng. Ternyata malah habis 5 botol. Di sini dari Pak Toto menyarankan atau memberi saran mungkin untuk pengisian Visco itu tidak perlu penuh. Jadi harus diberi ruang udara agar panas
dari visco itu, karena visco di dalamnya panas, pastinya harus ada udara yang keluar atau menjadi oli tersebut tidak mudah bocor di bagian seal atau merusak visco. Jadi kita sarankan jangan sampai penuh dari pengisian oli visco. Dari oli sudah kita isikan, kemudian air radiator, oli power steering dari aki sudah kita pasang. Pak Toto akan mencoba untuk menyalakan mesinnya. Semoga saja diberi kelancaran. Kontrol oli, kontrol aki, semuanya nyala. Kita tunggu dulu dari dinamo starter istirahat. Pastinya solar akan proses naik dulu ke bagian injeksi pom, baru disalurkan ke pipa-pipa nozzle. Alhamdulillah. Oh belum. Alhamdulillah dari mesin sudah bisa hidup kembali. Dan di sini dari getaran mesin sudah stabil dari suaranya. Dan meskipun dari filter udara belum kita pasang dari selangnya, ini dari mesin tetap halus. Karena dari penyetalan celah kelep sudah kita antisipasi. Yang sebelumnya pas saat dari mesin ini kita naikkan sedikit dari RPM sudah tak seperti itu, dan sekarang alhamdulillah halus. Kita tunggu memanas dulu. Dan di sini dari kipas radiator juga terdapat kentang dari putarannya. Coba kita matikan. Kita nyalakan lagi. Pak Toto memperhatikan, mungkin yang disarankan dari yang punya mobil ada perbaikan starter, ternyata Pak Toto mendengar dari suara starter itu adalah bendik yang selip. Jadi pas saat berputar dari dinamonya, dari gigi sudah nyantol di bagian roda gila, tapi terdapat selip antara as dengan gigi. Biasanya dari per bendik ini minta
panjangkan. Kalau dari pelornya tidak rusak atau asnya. Sementara kita biarkan dulu dari mesin ini hidup, biar rayan dulu. Besok, tak setim sesok.